Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kali ini saya akan mencoba mempraktekkan eh, cara IoT ya dengan menggunakan beberapa device. Oke, di sini kita coba menggunakan simulator dengan namanya yaitu Cisco Packet Tracer ya. Kita jalankan. Oke. Nah, ini kita sudah proses instalasi Cisco-nya, Cisco Packet Tracer-nya, dan kita bisa langsung gunakan. Sangat mudah sekali menggunakan ini, teman-teman. Baik, kita langsung saja. Dalam praktek ini, kita membutuhkan beberapa device, ya, beberapa perangkat, dan juga ada perangkat rumah tangga juga. Asumsinya ini kita menggunakan konsep IoT Smart Home, ya. Oke. Kita yang pertama silahkan klik and device, lalu kita perlukan, sorry, yang pertama gitu network device, lalu kita klik bagian wireless device, lalu kita pilih home gateway, ya. Oke, kita simpan di sini. Ini home gateway ini ya seperti switch ya, yang bisa menerima internet ya, jaringan internet ke rumah kita, gitu ya, dari provider, entah IndiHome atau provider yang lainnya gitu. Oke, lalu kita bikin eh apa lagi? Sorry, saya coba cek dulu. Oke, nah kita perlu dua ini ya, dua alat rumah tangga yang bisa kita setting menjadi pendukung IoT Smart Home. Oke, klik bagian End Device, lalu kita pilih icon rumah ini, lalu kita cari perangkatnya, coba kita menggunakan perangkat yang pertama yaitu jendela, ya. Kita simpan jendela di sini, lalu kita ambil kipas, misalkan kita di sini. Jadi gimana caranya? Kipas dan jendela ini bisa mendapat perintah, menerima perintah untuk mati atau nyala, gitu ya. Atau kalau jendela buka atau tutup. Ya, setelah itu kita juga perlu satu perangkat lagi yang namanya smart device. Oke, atau handphone ya, mungkin seperti itu. Oke, kita hubungkan eh, empat empat benda ini ya. Empat benda ini kita namai dulu lah. Yang pertama ini adalah jendela. Oke, kita namakan ini juga kipas. Oke, kita sudah punya namanya. Lalu kita asumsikan dua dua benda ini, jendela dan kipas ini di dalam satu ruangan. Oke, kita klik bagian ini, lalu kita klik rectangle ya, rectangle. Oke, sudah pastikan rectangle, lalu kita blok. Oke, nah kalau seperti ini, lalu kita kasih, misalkan ini ruangan bujang, ruangan bujang. Jadi di dalam kamar si bujang. Oke, lalu kita coba hubungkan antara home gateway ini dengan jendela ya. Nah, tentu kita harus pahami dulu jendela ini, tentu harus proses buka tutup itu kan harus ada dorongan dan tarikan gitu ya. Gimana caranya dorongan dan tarikan ini, proses buka tutupnya itu pasti dibantu dengan tenaga dengan listrik ya. Nah, kita perlu alat lagi tuh. Nggak mungkin dong kita kasih sensor di jendela, terus si sensor itu bisa dengan mudah membuka dan menutup. Enggak kan? Yang pasti di situ ada alat lagi, yang dimana alat tersebut mempunyai proses untuk mendorong dan membuka. Nah, si sensor ini jika menerima perintah untuk membuka, maka dia harus mendorong, gitu ya. Nah, jika dia mempunyai perintah menerima, si sensor ini menerima perintah menutup, maka dia harus menarik gitu ya si jendelanya. Itu alat bantu yang
pastinya. Dan tentu harus terhubung, alat bantu dorong dan tarik ini terhubung dengan ini ya, listrik juga ya. Jadi sensor, alat pendorong dan penariknya, dan juga listrik. Oke, kita coba asumsikan alat pendorongnya sudah ada, ya, alat pendorong dan penarik di jendelanya sudah ada, dan kita juga gimana caranya menyimpan alat sensor di jendela ini. Oke, kita masukkan di sini. Oke, nah kita masuk ke advance ya. Kita ke IoT config, kita bikin setting di sini PT IoT NM1W ya. Nah, kita lalu ya, kita cek ya, ini sudah terhubung tandanya ya. Lalu kita close. Begitu juga dengan kipas ya. Kalau kipas kan perintah, nggak ada proses ini ya, membuat alat lagi. Yang pasti kita di dalam kabel yang terhubung dengan listriknya itu, si kabel ini kita kasih suatu sensor gitu ya. Kita potong dulu kabelnya, lalu kita terhubungkan kabel listrik tersebut dengan sensor. Nah, sensor ini nanti akan menerima perintah untuk mematikan atau menyalakan kipas atau mematikan kipas. Oke, kita masuk ke advance lagi, lalu kita ke IO config, lalu kita pakai IO NM1. Oke, kita cek lagi di sini. Oke, sudah terhubung. Ya, kita close. Lalu kita hubungkan juga antara smartphone dengan home gateway-nya ya. Oke, kita cek di sini config. Oke, desktop programming, delete config. Ini termasuk ke wireless. Ini wireless SSID ya. Oke. Nah, kita fokuskan ke sini ya, SSID-nya. Gimana caranya? Ini masih belum terhubung. Kita cocokkan dengan SSID yang ada di sini. Config wireless home gateway. Ini kita copy SSID dari home gateway, lalu kita masukkan SSID-nya ke smartphone kita. Oke, mana wireless? Nah ini. Nah, seperti ini. Ya, nanti kalau betul dia akan terhubung. Kita coba beberapa menit lagi. Mudah-mudahan. Nah, sudah betul ya, terhubung. Gitu. Oke, sudah terhubung. Langkah selanjutnya adalah kita mengecek dulu ya. Cara kita mengecek. Jadi proses pengecekan ini apakah perangkat eh, perangkat ini ya, perangkat eh, sensor dari Windows atau sensor dari kipas ini sudah terhubung dengan eh, home gateway, lalu datanya bisa dikirim ke smartphone kita. Kita bisa cek melalui desktop. Kita lalu bisa cek di sini ke IoT monitor ya. Ini mungkin bisa diasumsikan aplikasi mobile atau aplikasi web ya. Oke, kita cek di sini IP address si home gateway-nya ya. Kita samakan 168.251. Kita cek wireless. Oke, mana? Oh, LAN 168.251 ya. Kita sudah betul ya. IP-nya sudah sama antara HP smartphone dengan home gateway ini. Lalu kita oke, kita atur lagi di bagian jendela dan kipasnya lagi. Kita masuk ke config ya. Nah, di sini kita setting menjadi home gateway di IoT servernya. Oke, lalu kita lakukan hal yang sama juga di kipas, lalu scroll ke bawah ke home gateway. Oke. Oke, kita balik lagi ke smart device-nya. Oke, kita ke IoT monitor aplikasinya. Nah, kita lalu login. Nah, di sini sudah muncul ya jendela dan kipas. Kita klik, kita cek. Oke. Oke, ini
button button yang bisa kita instruksikan ke dua benda ini, jendela dan kipas, untuk menyala atau matinya, atau buka atau menutup. Nah, kita ke jendela, kita klik button merah ini, maka posisinya jendelanya akan terbuka. Jika kita tutup, seperti ini. Gitu. Begitu itu juga dengan kipas. Ketika kita klik low, maka ini simulasinya ini sedang berputar dengan rendah ya putarannya. Kalau kita klik high, maka ini kita simulasinya adalah pemutarannya adalah cepat gitu ya. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya paparkan untuk praktek IoT di pertemuan kedua ini. Silahkan teman-teman kerjakan tugasnya dengan ketentuan yang sudah saya tentukan, gitu ya. Dengan tadi, kalau tidak salah, tentu menggunakan perangkat yang lainnya, ya, yaitu entah itu lampu ataupun gerbang ataupun pintu, gitu ya. Silahkan teman-teman berimprovisasi untuk mencoba perangkat-perangkat rumah tangga yang lainnya. Mungkin itu saja yang saya bisa paparkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.